Hai, halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali ke video saya. Jadi hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023. Saat ini saya sedang di perpustakaan. Ya, weekend-weekend ke kampus ya. Memang agak jarang saya lakukan karena biasanya kalau ke kampus itu hari aktif. Tapi hari ini karena saya ada Instagram live dengan teman-teman di Ruang Bidan Indonesia, jadi saya ke kampus kalian mau pinjem beberapa buku dan mengembalikan buku gitulah. Terus saya kan janjiannya sekitar jam 19 waktu Indonesia ya, jadi artinya di sini jam 12, tapi sekarang masih sekitar jam 10-an, jadi masih ada sekitar waktu 2 jam mau saya gunakan untuk baca-baca materi dan juga mau nyicil proposal saya untuk dissertation gitu. Nah, jadi saya ini tuh di ruangan yang memang ya kayak apa ya, ruangan private gitulah, karena kan banyak study space kan kalau di perpustakaan itu. Nah, saya biasanya itu prefer cari ruangan yang memang satu ruangan untuk satu student gitu. Atau ini sebenarnya ada buat 3 student atau 4 student sih, cuman karena nggak ada orangnya dan yang untuk satu student itu pada penuh, ya udah akhirnya saya kesini gitu. Nah, jadi cari tempat yang bisa dibuat untuk gelar sajadah sholat juga gitulah, gitu teman-teman. Kalau misalkan rame banget kan nggak enak ya jadinya ya kalau belajarnya kayak gitu, itulah. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan kayak gambaran gimana sih untuk tesis atau disertasi kalau di kampus di Inggris gitu ya. Nah, kalau di Inggris itu untuk master, karena kan agak sedikit berbeda ya. Kalau di Indonesia kan magister itu atau S2 kan ditempuh dalam waktu 2 tahun gitu. Paling cepat mungkin 1,5 tahun, tapi itu mungkin jarang banget ya. Nah, di Inggris ini kan master cuma 1 tahun gitu. Jadi tesis atau major projectnya itu akan dilaksanakan di term 2 dan term 3. Mostly seperti itu. Jadi di UK itu bukan semester, kalau kita kan di Indonesia kan semester 1, semester 2, atau semester ganjil, semester genap gitu kan. Nah, tapi kalau di Inggris itu 1 tahun itu ada 3 term. Term 1, term 2, term 3 gitu. Lah, term 1 ini biasanya itu sekitar 4 bulanan gitulah. Tapi itu belum kepotong ini ya. Misalkan kayak kemarin winter break atau kayak misalkan Natal, tahun baru dan lain sebagainya, itu kan kepotong banyak. Terus nanti belum lagi kayak summer break dan lain sebagainya gitu. Jadi 1 tahun itu ada 3 kali term. Nah, untuk riset, major project atau dissertation atau tesis kalau di Indonesia itu di term 2 dan term 3 gitu. Nah, di term 1 biasanya kita dapat kayak modul terkait riset metodologi. Jadi sudah ada kayak apa namanya, kayak kita critical penelitian atau jurnal yang sudah publish gitu ya. Biasanya tugas-tugasnya itu seperti itu, jadi kayak critical appraisal jurnal. Nah, setelah itu di major project terserah kita nanti mau pakai secondary data atau primary data gitu. Cuman kalau memang mostly di Inggris ini akan didorong untuk secondary data, jadi mungkin kayak systematic review gitu, karena kan waktunya relatif pendek ya. Dan mungkin saya pernah cerita juga di video saya sebelumnya, kalau mau apply etik di Inggris itu lumayan susah, apalagi kalau dengan jurusan kita yang kayak human health studies gitu ya, melibatkan manusia dalam penelitiannya. Itu sangat-sangat apa namanya, mereka sangat concern itu gitu loh, karena kan takutnya itu penelitian yang kita lakukan itu membawa efek yang negatif bagi subjek penelitian kita gitu. Misal nih, kalau di kita kan mungkin apa ya istilahnya, ya ada sih ya proses kayak panel ethic review gitu. Kalau di sini itu bisa berlapis teman-teman. Jadi katakan kita mau ambil data penelitian di rumah sakit sini gitu ya, kita tuh ngajuin etik itu satu dari kampus, itu ada panel atau komitenya sendiri, dan yang kedua ke NHS, karena kan rumah sakit itu di bawahnya NHS kan, National Health Service itu. Jadi itu takes time banget gitu, apalagi yang langsung melibatkan subjek. Contohnya misalnya kita mau meneliti terkait postpartum depression, atau misalkan kayak pengalaman ibu terhadap traumatic childbirth gitu ya.
kan sekarang banyak ya, jadi ibu-ibu itu setelah persalinan itu mereka trauma dengan persalinannya karena proses persalinannya itu nggak berjalan dengan baik. Misalkan mereka trauma dengan sikapnya tenaga kesehatannya atau prosedur tindakannya itu yang mungkin sangat menyakitkan dan lain sebagainya, atau misalkan anaknya sampai yang mungkin punya komplikasi dirawat di ICU lama dan lain sebagainya, itu kan juga nicu lama maafkan. Jadi itu kan bisa men-trigger, bisa menstimulasi seorang perempuan itu punya trauma gitu kan, trauma dalam persalinan dan lain sebagainya. Nah jadi di sini tuh yang dipertimbangkanku nggak hanya sekedar efek fisiknya aja gitu, misalkan kayak kita trial obat atau trial apa gitu kan, mungkin apa nih efeknya buat si humannya itu tadi gitu, berefek apa pada organ tubuhnya dan lain sebagainya gitu. Di sini tuh juga sampai mengakses fisik mentalnya juga gitu ya, dia utik psikisnya subjek gak dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan riset itu yang membahayakan gitu, yang nantinya bisa ngasih apa ya, negatif efek lah ke responden kayak gitu. Jadi lumayan riweh kalau misalkan mau primary research, kalau memang bener-bener mau riset yang primary data kayaknya memang harus ambil doktoral gitu ya, itu teman-teman. Jadi kayak saya mungkin akan mempertimbangkan lagi lah itu, kalau memang secondary data ya udahlah secondary data aja gitu. Dan memang untuk apa namanya term ketiga saya juga nggak bisa di ini kan ya, maksudnya kayak itu juga lumayan susah gitu modulnya, karena saya dijadwalkan untuk observational visit juga gitu kan ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak harus banyak yang dipertimbangkan gitulah. Yang penting kayak ya udah kita bisa menyelesaikan perkuliahan di sini dengan baik, dengan lancar, lulus tepat waktu, itu yang paling penting, dan segera pulang. Gitulah teman-teman ya sedikit gambarannya. Terus apalagi ya yang perlu diketahui? Oh iya, supervisornya gimana gitu. Jadi itu biasanya tergantung kampusnya ya. Jadi ada kampus yang memang sudah memplotkan, oh kamu supervisornya ini dari departemen ini. Ada juga yang kampus itu membebaskan mahasiswanya cari supervisor sendiri gitu. Jadi di websitenya kampus itu ada kayak profil-profil dosen atau profil profesornya, kemudian dia keahliannya apa, publikasinya apa dan lain sebagainya, sehingga mahasiswanya itu secara mandiri menghubungi dosen tersebut apakah dia bersedia untuk membimbing dengan topik atau dengan judul seperti ini gitu. Nah di beberapa kampus kalau misalkan dia nggak nggak diplot supervisornya, jadi kita sudah ada, oh kamu supervisornya ini gitu. Jadi kita tinggal kontak aja gitu supervisor yang disediakan oleh kampus gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan satu lagi yang paling mendasar perbedaan major project atau disertasi atau tesis di Indonesia dan di UK. Kalau yang saya tahu itu kan kalau di Indonesia itu kan kayak wajib banget publikasi gitu kan. Itu sebagai salah satu syarat yudisium atau salah satu syarat wisuda. Jadi penelitian kita itu harus publish di jurnal, atau mungkin kamu mengikuti conference dan lain sebagainya, intinya harus publish gitu kan. Nah kalau di sini enggak gitu, kita enggak wajib untuk sampai pada level acceptance, maksudnya kayak diterima di jurnal ini atau dan lain sebagainya gitu. Di sini tuh hanya sekedar sampai submit ke university, dan itu pun ya submit, kemudian direview, dinilai sama supervisor kita, terus berapa plagiarisme presentasinya, plagiarismenya itu dan lain sebagainya, sudah sampai pada tahap itu gitu. Kita masih bisa untuk submission jurnal dari karya yang kita tulis di disertasi itu setelahnya gitu. Jadi mostly seperti itu teman-teman, karena kalau lihat timelinenya yang begitu mepet, yang sangat padat gitu ya jadwal perkuliahannya, itu kayak nggak memungkinkan kita untuk submit ke jurnal gitu. Kalau teman-teman sudah sering untuk submit ke jurnal kan itu sangat membutuhkan waktu ya, dan mungkin nggak hanya hitungan bulan gitu, bisa hitungan tahun gitu. Karena publikasi itu kalau kita bener-bener cari jurnal yang memang itu reputable, jurnal yang bagus, jurnal yang indeksnya bagus, kuartilnya bagus, misalkan Scopus Q berapa dan lain sebagainya, itu kan memakan waktu gitu loh.
dari kamu submit jurnalnya ke portal website, dari kamu submit your article ke website jurnalnya, sampai nanti misalkan proses review, kemudian nanti belum revisinya, belum nanti misalkan kamu harus, misalkan jurnalnya harus bayar gitu kan, publikasi itu kan ada yang gratis ada yang berbayar gitu. Nah itu belum proses bayar, belum nanti nunggu sampai galeri proof gitu kan, sampai nanti dia publish ke jurnal kayak gitu kan. Intinya prosesnya panjang dan itu kayak nggak realistis gitulah untuk memberikan standar kelulusan itu berdasarkan jurnal yang di accepted atau di publish gitu teman-teman. Jadi sekian ya, ini sudah sampai 10 menit, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu teman-teman, dan doakan ya semoga major project saya, perkuliahan saya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar ya kayak gitu. Terima kasih teman-teman, dadah, assalamualaikum.